Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya energi dibutuhkan dalam kehidupan. Energi juga bermacam-macam, ada energi surya, matahari, ataupun energi listrik dan lain sebagainya. Dalam hal pemanfaatan, tentunya energi juga dimanfaatkan dalam hal apa saja. Dan juga tentunya energi sangat dibutuhkan sehingga apabila kita tidak mendapatkan energi yang cukup, maka juga tentunya misalnya listrik akan padam ataupun misalnya matahari tidak ada, kita juga tidak akan mendapatkan cahaya matahari. Dalam berbicara mengenai energi, telah hadir di studio podcast kami Ibu Sofiah STMT dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan inovasinya energi alternatif tenaga surya berbasis IoT Internet of Things. Apa sih energi alternatif ini? Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi ini. Selamat datang Ibu Sofiah di acara kami One Day One Innovation. Ya, terima kasih Mbak Irmi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Mbak Irmi. Baik ya. Tetap dengan proses belajar mengajar walaupun pandemi COVID ya. Ya, dalam kondisi masih daring. Masih daring ya? Belum kelas Offline online? Belum ya, masih daring. Banyak kendala nggak Bu ketika daring ini? Banyak sih suka dukanya karena kita tidak bisa bertemu langsung sama mahasiswa, tidak bisa menjelaskan mekanisme kerja alat apabila memang proses pengajarannya menggunakan basisnya untuk mesin-mesin listrik, itu ada kendala pastinya. Kendala pastinya. Jadi kita memang harus lebih fokus kepada anak-anak itu bagaimana cara dia bisa menerapkan apa yang kita ajarkan. Baik. Terkait dengan sistem energi alternatif ini, Bu, apa sih latar belakang sehingga Ibu tertarik dengan inovasi ini? Oke, terima kasih Mbak Irni. Jadi para sahabat inovator, memang basis saya selama ini berbasiskan tentang energi alternatif. Kita tahu sekarang ini bahwa kita tidak akan mungkin berpatokan sama bahan bakar minyak yang kemungkinan sudah akan habis, dan kita masih banyak sumber energi alternatif yang terbarukan seperti air, matahari, dan ini matahari nggak akan mungkin habis. Jadi itulah yang membuat saya lebih tertarik karena memang dengan energi terbarukan kita akan mengurangi efek rumah kaca. Nah, dalam hal pemanfaatannya sendiri, Bu ya, apa sih yang diubah atau bagaimana mekanismenya mengubah energi energi alternatif ini menjadi sesuatu atau digunakan menjadi Internet of Things? Oke. Jadi pertama sekali kita membuat pembangkit terlebih dahulu. Jadi kita siapkan berapa kapasitas yang akan digunakan. Jadi kebenaran di teknik elektro, khususnya di laboratorium fisika, itu sudah menggunakan energi alternatif. Jadi kalau ada pemadaman lampu secara tiba-tiba, sedangkan praktikum harus tetap berjalan lancar, kita tidak bisa mengandalkan tunggu lampu hidup dari PLN. Jadi kita harus punya alternatif sendiri. Nah, untuk mengubahnya energi matahari menjadi energi yang bisa dimanfaatkan ke sumber AC, kita menggunakan solar cell atau panel surya. Kemudian panel surya itu nanti akan dichargerkan kepada akumulator dengan menggunakan sistem SCC, charger coil controller. Nah, di sini akan melihat berapa besaran nanti arus yang bisa masuk untuk akumulator. Kemudian setelah akumulator nanti terisi full, nanti akan dimanfaatkan untuk sumber keluarannya AC, yaitu menggunakan inverter. Setelah menggunakan inverter, nanti kita baru bisa menggunakan ke beban, nanti akan di switch dengan konektor, yaitu switch nanti saklar, nanti bisa mengubah untuk prosesnya menggunakan langsung ke beban dari PLN atau beban solar cell itu sendiri.
Nah, itu kalau misalnya lampu padam gitu ya, apakah alat ini akan otomatis hidup? Iya, jika terjadi pemadaman di laboratorium, kita kan ada konektor switch. Mhm. Nah, konektor switch ini akan men-switch ya ketika PLN padam, itu sudah ter-switch di PLTS kami. Mmm, Sehingga tidak perlu lagi menjedah waktu karena mhm. waktunya, dalam hitungan sangat kecil sekali, Iya, sangat betul. singkat sekali. Jadi kita sudah langsung mensuplai untuk keperluan yang sedang belajar atau yang sedang praktikum. Nah, untuk itu kami menggunakan sistem IoT, Mhm, Internet of Things, mhm, di mana sistem IoT itu adalah suatu bentuk pemrograman ya, mhm, argumentasi di mana akan menimbulkan interaksi sehingga nanti alat-alat itu bisa bekerja secara mhm, otomatis, secara terus-menerus, secara real time mhm. dari jarak jauh. Itu kelebihannya. Jadi bisa dioperasikan, maksudnya dari jarak jauh gitu tanpa kehadiran kita di situ Iya, gitu, dengan catatan kita harus terkoneksi dengan internet, baik. internet. Jadi ada sistem yang namanya DNS Mhm, yang akan, menghubungkan terhadap URL, mhm, kemudian nanti sistemnya akan membuat, IP, mhm, jadi IP address, sehingga mhm. nanti bisa dimanfaatkan untuk IoT ke sound off. Oh gitu ya. Ya. Nah, apakah ini juga bisa di apa ya, di-setting di HP kita sehingga kita bisa, dari jauh pun mengontrol dan misalnya ada sesuatu kita langsung bisa mengetahui? Oh iya Mbak Erni, itu pastinya ya. Jadi nanti seandainya ya, kita kalau misalnya ini kita taruh di tempat yang jauh ya, tetapi atau orangnya yang tidak dekat dengan pembangkit. Mhm, mhm, Jadi ini bisa dimonitor dari jarak jauh Mbak mmm, Erni. Jadi bisa dimonitor dari jarak jauh, kita lihat nanti ada aplikasi mmm, Eweli mmm, yang akan melengkapi di smartphone kita, mhm, nanti bisa terlihat, wah ini sudah waktunya misalnya arus ini misalnya atau berlebih, mhm, atau misalnya dayanya sudah berkurang, mhm, itu bisa terlihat dari situ. situ Jadi ya. kita bisa set untuk mengatasi pencargeran ulang sambil Mmm. menyala FLTS-nya. Oh, jadi dia sudah ada notifikasi tersendiri di Iya, HP kita Mbak gitu ya? Erni, betul. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan, misalnya ini kan, dia kan tidak harus setiap saat dicas kan, Iya. untuk, misalnya dia udah sampai ke low nih baterainya Mhm. atau tenaganya kita ada notifikasi di ini kita ya, di HP kita gitu Ada. ya. Nah, dan kita juga bisa langsung men-charge-nya secara otomatis dari HP kita juga begitu? Iya, bisa. Jadi langsung di-set Iya, di situ? betul. Nah, jadi, nanti ya, ini, kita ini jelaskan. Mhm, Jadi ketika penchargeran sedang terjadi, mhm, tapi sudah switch sama PLN, mhm. nah itu nanti teridentifikasi. Jadi tegangan yang kita set itu nggak boleh lebih dari 220 volt. 20 volt, betul. Sedangkan tegangan PLN Mhm, ketika terjadi kadang lebih. Nah, mhm, itu nanti akan terjadi kerusakan pada peralatan. Sehingga nanti mmm. ada lagi tambahan alat kami yang buat baru-baru ini Mhm, Mbak mhm, Arni, itu namanya protector mmm, recovery under voltage. Jadi mhm, apabila terjadi tegangan lebih, maka dia akan meng-cut dengan mhm, setting waktu, mhm, setting dari tegangan, mhm, misalnya kita 220, kita kasih kelebihan 225, maka alat tersebut akan padam sehingga alat tersebut bisa aman dari tegangan tegangan lebih. lebih gitu ya. Baik, nah dalam hal pelaksanaan itu kan, pembuatan, pelaksanaan itu, apa sih kendala yang berarti yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Jadi ketika kami sedang riset atau Mmm, membuat penelitian ini, banyak Mbak RJ mmm, mmm, kendalanya mmm, kalau kita menggunakan panel surya. Terutama misalnya pada musim hujan. mhm, Ketika akan melakukan penelitian atau pengujian, ya baik akumulator hari atau hujan, tiba-tiba hujan yang tidak henti, bisa memakan waktu 1 hari. Kemarin kebenaran pada bulan Oktober, November itu hujan terus. Nah, betul, itu kendalanya di situ. Jadi nanti yang akan datang bagaimana saya bisa berinovasi, bagaimana solar charger mmm, panel surya itu nanti bisa dicas malam hari, oh gitu ya. kemungkinan Iya, iya, iya. itu. Tidak ada cahaya matahari pun dia tetap bisa Bisa, kita dicas bisa gitu? nanti insya Allah bisa berinovasi ke situ dengan, Mhm, anak-anak kita. Jadi kita ada tim workshop-nya, di iya, situ ada Pak Zulkifli Saleh, ada anak-anak asisten yang sudah tamat, mhm, nanti kita berdayakan untuk berkreasi, mhm. membantu adik-adiknya yang sedang Betul, berpenelitian. baik.
Nah, dalam hal uji coba pelaksanaan sih Bu ya, berapa lama sih pembuatan sampai pada tahap dia bisa digunakan seperti sekarang ini? Ya. Kami membuat alat tersebut itu kan tidak jadi satu ya, Betul. itu beberapa komponen yang harus dibeli. Hmm. Jadi dalam proses perakitan kita butuh waktu kurang lebih 1,5 bulan Mhm. untuk menjadikan alat itu sudah siap untuk Mhm. diperdayakan sebagai sumber energi alternatif. Masih butuh waktu juga Butuh untuk waktu Bu uji Erni. cobanya juga gitu ya? Iya. Baik. Nah, dalam hal penggunaan itu ya, misalnya nih si panel surya ini satu, dia bisa mencokong atau mensupport apa saja? Maksud saya, dia bisa mensupport sampai berapa ini sih, berapa kWh sih untuk satu Ya, panel surya yang dibuat? ya. Kapasitas yang kami buat, Mbak Erni, itu tergantung dengan besarnya panel. Hmm. WP-nya berapa. Jadi kalau kapasitas yang kami buat ini berkisar 1.900 ya, Mhm. dengan inverter yang 3.000. Dengan inverter Mhm. yang 3.000. Jadi bisa istilahnya bisa mensupport satu rumah gitu Ya, ya? Kak, satu rumah. Untuk di laboratorium fisika yang sekarang kami buat, itu bisa mensupport untuk laboratorium fisika, Mhm. laboratorium elektro, ya. Cuma kalau misalnya tergantung dengan pemakaian. Kalau penerangan, kemudian pompa, kemudian apalagi seperti alat-alat yang lain untuk praktikum yang menggunakan listrik, itu insya Allah masih bisa disupport dari panel kami. Jadi Gitu insya ya? Allah nanti kalau kami berdayakan lagi, kami tambahkan lagi jumlah kapasitas panelnya, itu bisa menjadi beban yang lebih besar. Begitu, Jadi bisa baik. terpenuhi berapa jumlah laboratorium, insya Allah seperti itu. Baik. Harapan ke depannya terhadap inovasi ini, Bu? Ya. Harapan saya kepada para generasi khususnya di Sumsel, jangan berhenti untuk berinovasi. Lanjutkan inovasimu. Dan berkaryalah sedini mungkin tanpa ada hambatan. Kemudian bagi adik-adik yang sekarang sedang duduk di SMA dan sebentar lagi akan ikut UN, jangan risau, jangan galau. Mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya Fakultas Teknik. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Mhm. Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada para penerus-penerus inovator yang tidak henti-hentinya akan berhenti untuk berinovasi. Salam inovator. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sofia STMT, dengan inovasinya sistem energi alternatif tenaga surya berbasis Internet of Things ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ke depannya inovasi ini akan lebih berkembang lagi sehingga, kita tidak hanya mengandalkan atau bergantung kepada energi, listrik yang ada dari PLN, tentunya kita bisa memanfaatkan energi lain yang sangat, berlebihan seperti matahari, angin, ataupun air. Dan tentunya harapan kita ke depannya, anak-anak muda juga lebih berinovasi sehingga dapat memberikan hasanah, inovasi-inovasi terbaik di bumi Sumatera Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe pada podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.